Setiap pagi, sebelum bibir menyebut doa, jari lebih dulu menyentuh layar. Bukan udara segar yang disambut, melainkan cahaya buatan yang menyilaukan mata. Bangun tidur tidak lagi suci, ia telah menjadi gerbang menuju altar digital. Kita menyembahnya dengan tatapan pertama yang penuh ketergantungan. Di malam hari, bintang terabaikan karena sorot ponsel lebih memikat. Langit yang luas kala oleh notifikasi yang berkilat di genggaman. Seakan-akan keheningan malam tak lagi cukup memberi ketenangan. Yang kita cari hanyalah suara mesin yang memberi rasa semu. Rutinitas ini terlihat biasa, namun sesungguhnya adalah ritual. Kita melakukannya dengan disiplin, tanpa pernah membantah. Bahkan tubuh ikut hafal gerakannya, duduk, menatap, lalu tenggelam. Sebuah kepatuhan tanpa perintah, sebuah penyembahan tanpa sadar. Hiburan hanyalah nama lain dari penyembahan modern. Kita tertawa, teralihkan, seolah-olah itu kebebasan. Namun di balik layar, ada tali halus yang mengikat pikiran. Semua bergerak sesuai irama yang ditabuh oleh dopamin. Notifikasi berbunyi bagai lonceng kuil yang memanggil jamaahnya. Kita merespons dengan refleks, seperti murid taat pada panggilan. Setiap getaran kecil adalah titah yang tak pernah kita abaikan. Ketaatan ini begitu dalam, meski kita menganggapnya remeh. Scroll tanpa akhir adalah mantra panjang yang tak butuh terjemahan. Ia menenangkan sejenak, tapi sekaligus membius. Seperti pendeta yang merapal doa, kita pun terhipnotis. Sampai lupa kapan harus berhenti, kapan harus kembali. Kita mengulanginya setiap hari, tanpa jeda, tanpa tanya. Seperti imam di altar yang setia pada ritualnya. Namun altar itu bukan milik Tuhan, melainkan milik dopamin. Dan kita, tanpa sadar, adalah jemaat yang patuh. Dopamin kini berdiri sebagai tuan palsu dalam genggaman. Ia menerima sembah sujud dalam bentuk waktu dan perhatian. Ia menjanjikan ketenangan, padahal memberi kehampaan. Dan kita rela menyerahkan segalanya, hanya untuk sekedar bayangan. Dahulu, pria menatap wanita dengan mata terbuka, merasakan gerak, aroma, dan kehadirannya. Kini, pandangannya tertutup bayangan, terjerat fantasi yang tak pernah nyata. PMU hadir sebagai pengganti pelukan. Hangat diganti layar, tetapi hampa tetap menempel. Rasa ingin terus menuntun tubuh ke jalan yang hanya menipu dan mengelabui. Tubuh bergerak atas bayangan, bukan pengalaman nyata, seakan dikendalikan tali halus. Energi yang dulu memberi daya kini terkuras oleh fantasi tanpa hasil. Kita menyebutnya relaksasi, padahal itu pengikisan perlahan atas vitalitas. Nafsu modern berdandan baru, tetap menjera dengan senyum halus yang menipu. Mata yang dulu bercahaya kini redup karena bayangan menguasai perhatian. Tubuh mengulang pola lama, mencari kepuasan yang selalu lenyap. Setiap detik menatap layar seakan janji akan terpenuhi. Namun kosong tetap tinggal. Keinginan yang tak pernah puas menggantikan tujuan yang membentuk karakter. Hati menjadi lelah, namun pikiran terus mengejar sensasi semu. Keberanian pupus, diganti oleh kepatuhan pada fantasi tiruan. Setiap detik menuntun ke hampa, seolah lorong tanpa ujung. Ritual ini tampak biasa, tapi perlahan merampas wajah asli pria. Bayangan wanita menjadi dewa baru, tapi janji yang ia beri hanyalah kebohongan. Dunia nyata terasa hambar, diabaikan demi layar dan kilau semu. Kita percaya pada bayangan yang tak pernah hadir, dan menyerah tanpa sadar. Nafsu berwajah baru menuntun pria ke jurang diam yang lambat. Dopamin berbisik lembut, sekali lagi, dan kau akan puas. Janji itu terdengar manis, tapi tak pernah ditepati tubuh dan pikiran. Sensasi cepat datang, tetapi cepat pula menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah lelah yang merayap dan kehampaan yang menempel. Tubuh menuntut lebih, meski akal tahu itu sia-sia. Rasa ingin yang tak terkendali membuat waktu terbuang sia-sia. Kita percaya seperti pengikut setia pada seorang guru palsu. Setiap janji baru terasa seperti obat, menenangkan tapi menipu. Kepuasan sekejap membuat kita lupa kehampaan sesudahnya. Janji diulang ribuan kali, tapi kenyataan tetap kosong. Tubuh dan pikiran menunggu, berharap sesuatu yang tak kunjung datang. Seakan janji itu hidup sendiri, namun ia hanyalah bayangan semu. Kita menyerahkan waktu, tenaga, bahkan martabat, tanpa sadar. Kesetiaan pada janji palsu membuat kita budak kehampaan. Sensasi instan mengikat seperti rantai halus, tak terlihat namun menjerat. Hati dan pikiran menjadi arena bagi ilusi yang tak pernah usai. Kepercayaan kita pada dopamin seakan tanpa batas. Setiap detik menunggu janji yang selalu meleset. Tubuh bergerak otomatis,
mengikuti irama yang diciptakan bayangan. Kita menjadi pengikut ritual yang tak pernah membawa kedamaian. Janji palsu membentuk siklus tanpa henti. Sensasi datang dan pergi, meninggalkan jejak kehampaan. Kita tetap terjebak, walau tahu itu hanyalah kebohongan. Ketergantungan menelan bagian dari diri yang seharusnya bebas. Kepatuhan pada bisikan dopamin menjadi kebiasaan. Setiap tarikan napas, setiap genggaman tangan pada layar, menambah jarak dari diri sendiri. Janji yang tak pernah dipenuhi membentuk penjara halus di pikiran. Kita lupa bagaimana rasanya hidup tanpa bayangan yang menipu. Namun, di tengah kehampaan itu, kesadaran muncul samar. Kita menyadari janji itu palsu, tapi terlalu sering tergoda untuk kembali. Siklus terus berjalan, menguji batas kesabaran dan kekuatan. Dopamin bukan musuh, tapi guru yang menuntun kita ke ilusi. Ada pria yang dahulu bercahaya, kini redup tanpa arah. Auranya padam, karismanya hilang, keberaniannya lenyap perlahan. Ia tertawa, tapi tawanya kosong, gema tanpa makna. Ia bicara, tapi suaranya goyah, getarannya tanpa keyakinan. Semua itu karena ia menyerahkan wajah aslinya kepada berhala dopamin. Ia kehilangan daya tarik, bukan karena dunia, tapi karena dirinya sendiri. Keberadaannya masih terasa, tapi tidak hadir sepenuhnya. Orang-orang di sekeliling merasakannya, meski ia tak menyadarinya. Wajah yang dulu menembus ruang kini hanya bayangan samar. Senyumnya menipu, namun matanya tak mampu menutupi kehampaan. Ia bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat oleh bayangan yang menjerat. Energi dan pesonanya perlahan larut ke dalam rutinitas semu. Mata yang dulu terang kini redup karena ilusi menggantikan kenyataan. Tubuh mengikuti arus fantasi, pikiran tak lagi memimpin langkah. Ia menyerah pada kepuasan instan yang menipu indera dan hati. Dunia nyata terasa jauh, tertutupi oleh layar dan bayangan digital. Keberanian untuk bertindak kini diganti oleh ketakutan dan ragu. Semua pilihan tampak seperti ilusi, semuanya terjerat janji palsu dopamin. Ia duduk diam, tapi pikirannya terus berputar tanpa arah. Kehadiran fisik ada, namun jiwanya terikat oleh rutinitas yang menyesatkan. Pria itu menjadi versi hampa dari dirinya sendiri. Setiap gerakan seolah diulang tanpa makna. Seperti boneka yang kehilangan pengendali. Orang melihat, namun tak bisa merasakan siapa dirinya yang sebenarnya. Hanya bayangan yang tersisa, menutupi wajah dan hati yang rapuh. Aura yang dulu memikat kini tertutupi bayangan yang menipu. Energi dan daya tariknya tersedot oleh janji semu dan kenikmatan instan. Ia menjadi sosok yang dikenal, tapi tidak diingat karena kekosongan. Hidupnya berjalan, namun tanpa kehadiran yang nyata dan berkesan. Di tengah kegelapan itu, hanya satu hal yang tersisa, kesadaran samar. Bahwa wajah asli dan kekuatan sejatinya tertinggal, terkubur di balik dopamin. Ia masih bisa bangkit, tapi harus memutus rantai yang membelenggu. Pilihan ada di tangannya untuk menemukan kembali diri yang terlupakan. Dopamin tidak bisa dihapus, tapi bisa diarahkan dengan kesadaran. Ia bukan musuh, namun juga bukan Tuhan yang layak disembah. Ketika kamu menunduk kepadanya, kamu perlahan hancur dari dalam. Ketika kamu menguasainya, kamu tumbuh dan menemukan daya baru. Gawai, hiburan, wanita, semua bisa menjadi racun atau sumber kekuatan. Semua tergantung siapa yang memegang kendali, kamu atau dopamin. Energi yang dulu sia-sia kini bisa diarahkan ke tujuan yang bermakna. Pilihan ada setiap hari, di setiap detik yang kamu ambil dengan sadar. Menyembahnya membawa kehampaan, mengalihkanmu dari dirimu sendiri. Mengendalikannya memberikan kekuatan untuk membentuk hidup. Setiap godaan kini bisa diubah menjadi latihan kesabaran. Setiap layar yang memanggil bisa dijadikan alat, bukan belenggu. Kesadaran adalah kunci untuk memisahkan ilusi dari realitas. Hidup bukan tentang mencari kepuasan instan, tapi menemukan kontrol. Tubuh dan pikiran bisa menjadi satu, menuntunmu ke arah yang benar. Dopamin menjadi guru yang menuntun, bukan Tuhan yang menjerat. Waktu yang dulu hilang dalam rutinitas semu kini bisa diperoleh kembali. Setiap keputusan kecil menentukan arah energi dan hidupmu. Kamu belajar membaca bisikan dopamin tanpa terperangkap janji palsu. Kamu belajar menunduk kepada dirimu sendiri, bukan bayangan semu. Kebebasan muncul saat kamu memilih untuk tidak tunduk pada naluri instan. Kesadaran mengubah rutinitas menjadi ritual yang memberdayakan. Apa yang dulunya membuatmu lelah kini menjadi sumber energi. Kamu menemukan kembali wajah asli yang sempat hilang. Setiap detik adalah kesempatan untuk memilih arah. Setiap tarikan napas bisa menjadi latihan untuk menguasai diri.
Dopamin tetap ada, tapi kekuasaan ada di tanganmu. Kamu bukan budak, tapi penguasa dari energi yang kamu miliki. Pada akhirnya, garis pemisah itu jelas, menyembah atau mengendalikan. Pilihan itu sederhana, tapi konsekuensinya mendalam. Seorang pria yang mengendalikan dopamin menapaki jalan kekuatan sejati. Seorang pria yang menyembahnya kehilangan diri, tetapi masih bisa bangkit kembali. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.